Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Kita belajar untuk anak kelas 2 SD ya. Dan tema kita kali ini yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah. Oke anak-anak, sebelum Miss memperkenalkan diri, kita mau berdoa dulu ya. Anak-anak bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, Miss mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Miss adalah Novi Maria Yulianti. Miss mengajar di salah satu SD di Cirebon, yaitu SD Kristen Terang Bangsa yang beralamat di Jalan Setiabudi nomor 31 Cirebon. Oke anak-anak, masih ingat tidak pertemuan lalu kita belajar tentang apa? Ya, pertemuan lalu kita sudah belajar tentang membuat laporan pengamatan gambar. Kita juga belajar tentang sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Nah, kompetensi dasar untuk kita belajar hari ini adalah untuk pelajaran bahasa Indonesia yang 3.4, mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan visual. Untuk pelajaran SPDP-nya 3.3, memahami gerak keseharian dalam tari dan pola lantai. Sedangkan untuk matematikanya 3.10, menjelaskan bangun datar dan bangun ruang beserta ciri-cirinya. Dan anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui kosakata lingkungan sehat. Yang kedua, melakukan gerak keseharian dalam tari dengan iringan musik. Yang ketiga, mempraktikkan pola lantai. Yang keempat, memahami bangun datar. Bangun datar yang akan kita pelajari ada segi 5, segi 6, dan nanti ada juga segi 4 dan lingkaran. Juga kita mau mengetahui pola barisan bangunan. Dan materi pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama, menemukan kosakata dalam teks percakapan. Lalu ada juga gerak keseharian dalam tari dengan iringan musik. Lalu ada pola lantai, ada bentuk permukaan benda, dan pola barisan bangunan. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar sekarang? Simak berikut ya. Yang pertama kita mau belajar tentang menemukan kosakata dalam teks percakapan. Kosakata itu dapat ditemukan pada teks percakapan tentang kegiatan kebersihan dan kesehatan di sekolah. Kosakata tersebut ditemukan dengan cara membaca dan memahami isi percakapan terlebih dulu. Nah, anak-anak bisa membaca percakapan sebagai berikut, lalu anak-anak temukan kosakata tentang kesehatan ya. Yang pertama, Made, apakah kamu sudah memeriksa gigi bulan ini? Wah, memangnya ada apa, Lani? Iya, hari ini bulannya kesehatan gigi. Jadi, aku rencananya akan memeriksa gigiku. Boleh juga. Iya, jika kita memeriksa gigi kita dengan rutin, maka kesehatan gigi kita akan terjaga. nah anak-anak, coba kosakata yang ditemukan apa saja? Ya, yang pertama ada memeriksa. Memeriksa itu artinya melihat dengan teliti untuk mengetahui keadaan. Biasanya kalau memeriksa itu identik dengan dokter memeriksa pasien. Lalu kesehatan anak-anak. Kesehatan itu artinya baik seluruh badan serta bagian-bagiannya atau bebas dari rasa sakit. Coba anak-anak di sini siapa yang mau sehat? Kita semua ya. Betul. Lalu ada juga gigi. Gigi itu apa sih anak-anak? Gigi itu adalah tulang keras dan kecil-kecil
berwarna putih yang tumbuh tersusun berakar di dalam gusi dan kegunaannya untuk mengunyah atau menggigit. Coba bayangin anak-anak, kalau misalnya kita nggak punya gigi, pasti kita akan susah untuk mengunyah atau menggigit. Oke, untuk materi berikutnya yaitu menemukan informasi dari suatu teks. Ya, salah satu cara kita memperoleh informasi dengan apa sih anak-anak? Harus dengan membaca. Kalau kita tidak membaca, bagaimana kita bisa menemukan sebuah informasi? Ya, anak-anak harus mau dan rajin membaca. Ya, saat membaca, kita harus perhatikan hal seperti ini anak-anak. Yang pertama, kalian itu harus membaca dengan seksama. Jadi membaca tuh jangan sekilas, harus seksama, harus cermat. Yang kedua, tandai kosakata yang menurutmu baru. Yang ketiga, carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Biasanya kalau misalnya anak-anak mencari di internet, itu ada KBBI anak-anak, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang keempat, cobalah menyampaikan ulang isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Jadi setelah anak-anak membaca, anak-anak menyampaikan dengan bahasa anak-anak sendiri. Nah, mari anak-anak kita simak teks yang berjudul Sekolah bersih membuat nyaman belajar. Disimak ya anak-anak. Sekolah yang bersih dan sehat akan membuat kegiatan belajar dan bermain lebih nyaman. Sekolah yang bersih dan sehat dapat tercipta jika seluruh warga sekolah bersatu dan bekerja sama. Misalnya saat menjalankan piket kelas dan kerja bakti. Setiap warga sekolah juga perlu menyadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Jika semua warga sekolah sudah menyadari pentingnya kebersihan dan kesehatan di sekolah, maka suasana yang aman dan nyaman di sekolah akan tercipta. Nah, anak-anak, setelah tadi membaca teks, coba anak-anak lihat apa saja kosakata yang terdapat dalam teks itu dan carilah artinya. Yuk kita simak berikut ini ya. Yang itu jawabannya ada sekolah, ada bersih, ada sehat, ada belajar, tercipta, bersatu, piket, kerja bakti, dan aman. Yuk kita lihat satu persatu artinya. Yang pertama adalah sekolah. Ya, sekolah itu adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Anak-anak tentu sudah tahu ya sekolah karena kalian bersekolah setiap hari. Yang kedua ada bersih. Bersih itu artinya bebas dari kotoran. Lalu ada sehat, artinya baik seluruh badan serta bagian-bagiannya atau bebas dari rasa sakit. Lalu ada juga belajar, artinya berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Siapa di sini yang suka rajin belajar, anak-anak? Angkat tangan. Ya, semuanya ya. Bagus. Nah, lalu ada juga arti tercipta. Tercipta itu artinya diciptakan atau sudah diciptakan. Ada juga bersatu anak-anak, artinya berkumpul atau bergabung menjadi satu. Lalu berikutnya ada juga pengertian piket anak-anak. Piket itu kelompok atau regu yang melakukan tugas jaga siang atau jaga malam hari, biasanya dalam kesatuan militer, rumah sakit, kantor, sekolah, dan sebagainya. Ada juga kerja bakti anak-anak. Artinya kerja bergotong royong tanpa upah untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir ada aman anak-anak. Aman itu artinya bebas dari bahaya. Miss harap sampai sini anak-anak sudah paham ya. Oke, kalau sudah paham kita mau lanjut. Sekarang kita mau belajar memperagakan gerak tarian dengan iringan musik. Nah, gerakan tarian anak-anak itu dapat diiringi dengan alat musik atau benda-benda di sekitar yang menghasilkan bunyi. Nah, berikut adalah contoh alat musik untuk mengiringi gerak tarian. Coba anak-anak, ada yang tahu ini apa? Ya, betul. Ini adalah kendang. Siapa yang punya kendang di rumah? Ya, lanjut ya anak-anak. Yang ini adalah apa anak-anak? Iya, ini adalah tamborin.
Biasanya tamborin ini dimainkan oleh anak perempuan biasanya, tapi tidak terkecuali juga anak laki-laki bisa memainkan ya. Dan ini yang ketiga adalah apa ini anak-anak? Ya, ini adalah triangle. Dibunyikan dengan cara dipukulkan ya. Lalu yang keempat ada apa nih anak-anak? Ya, ini adalah marakas. Ya. Nah, anak-anak, ada juga selain benda-benda alat musik itu, ada juga benda lain yang bisa menghasilkan bunyi. Itu yang pertama ada sapu lidi anak-anak. Kalau sapu lidi digoncang-goncangkan akan menimbulkan bunyi. Ada juga ember anak-anak. Ember kalau dipukul-pukulkan di bagian bawahnya itu juga menimbulkan bunyi. Dan yang ketiga ada botol plastik diisi beras anak-anak. Nih lihat contohnya. Menghasilkan bunyi kan anak-anak? Ya, kalian bisa coba di rumah ya. Menghasilkan bunyi. Dan yang terakhir itu ada pulpen anak-anak. Coba. Pulpen kalau diketuk-ketukan juga menghasilkan bunyi. Ya, anak-anak bisa coba di rumah ya. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Kita mau belajar memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Nah, tarian itu dapat dipentaskan secara berkelompok. Coba di sini siapa yang pernah nari berkelompok? Ya, bagus. Anak bagus ya. Harus mau belajar menari secara berkelompok anak-anak. Nah, kita juga bisa melakukan gerakan tarian dengan pola lantai. Nah, nantinya pola lantai itu ada 3 macam anak-anak. Sebelumnya kita mau lihat pola lantai yang pertama. Pola lantai yang pertama itu adalah pola lantai horizontal. Bisa dilihat di gambar ya anak-anak. Horizontal itu yang berjajar ya atau mendatar. Yang kedua ada pola lantai vertikal. Vertikal itu yang biasa menurun dari atas ke bawah ya anak-anak. Bisa dilihat di contohnya juga. Dan yang ketiga adalah pola lantai bentuk V. Jadi anak-anak kalau menari pola lantai bentuk V itu bisa lihat di contoh. Anak-anak berbarisnya membentuk huruf V. Nah, setelah kita belajar tentang alat musik dan gerakan pola lantai, sekarang kita mau belajar menentukan bentuk permukaan benda. Nah, setiap benda pasti memiliki permukaan anak-anak. Ya, ada permukaan berbentuk lingkaran, ada juga segi 4, ada juga segitiga. Berbagai macam ya. Nah, bisa lihat anak-anak ya. Tentukan mana permukaan benda berbentuk lingkaran dan segi 4. Coba, ini Miss mau nanya. Ini gambar apa anak-anak? Iya betul, ini dadu. Siapa yang punya dadu di rumah? Angkat tangan. Dadu kecil juga nggak apa-apa ya. Yang penting bentuknya dadu. Ya, Miss juga punya dadu untuk main entah monopoli, entah ludo ya. Dan dadu ini bentuk permukaannya apa anak-anak? Ya, bentuk permukaannya adalah segi 4. Permukaannya berbentuk segi 4. Dan berikutnya itu kalau digambar ada ini anak-anak, ada bentuk kelereng. Dan ini Miss kasih contohnya bentuk roda ya. Permukaannya berbentuk lingkaran. Ini kalau kelereng pasti anak-anak rata-rata pada punya ya. Sedangkan ini roda biasanya terdapat ada di sepeda, ada di mobil, ada di beca atau di motor ya. Lalu kita juga mau belajar bentuk permukaan yang persegi panjang anak-anak. Coba, ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar laptop dan bentuk permukaan layarnya laptop adalah persegi panjang. Ya, sudah paham ya anak-anak? Ada juga ini anak-anak. Coba, siapa yang ulang tahun? Siapa yang hari ini kebetulan ulang tahun? Ya, ini Miss bawa contoh topi ulang tahun anak-anak. Ini berbentuk kerucut tapi permukaannya berbentuk segitiga. Ya, Miss harap tentang bentuk-bentuk anak-anak sudah paham ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau belajar pola barisan 2 bangun datar. Itu di layar anak-anak bisa melihat contoh pola barisan bangun datar. Ada berbentuk lingkaran, kotak, lingkaran, kotak, lingkaran. Nah,
pola itu tersusun oleh bentuk lingkaran dan kotak atau segi empat. Nah, lalu anak-anak kita bisa tentukan nih ya pola barisan bangun datar berikut. Yang pertama ya anak-anak, ada bentuk segi empat, lalu segi tiga, lalu segi empat, lalu segi tiga. Setelah itu bentuk apa anak-anak? Setelah segitiga, ayo dilihat. Ya betul, setelah segitiga itu adalah bentuk segi empat. Ya, sekarang lihat yang bawahnya anak-anak. Ada segi empat hanya satu buah, lalu segitiganya dua buah, segi empatnya satu buah, segitiganya dua buah. Setelah itu apa anak-anak? Ya, setelah itu adalah segi empat. Ya, ini adalah pola barisan bangun datar. Kalau anak-anak sudah paham, kita mau lanjut ke soal evaluasi anak-anak. Perhatikan ya soal-soal di bawah ini. Yang pertama, kata-kata baru pada sebuah teks percakapan dapat ditemukan jika kita membaca teks dengan A. Cepat, B. Sekilas, atau C. Cermat. Ya, betul anak-anak. Jawabannya adalah cermat seperti yang tadi Miss bilang ya. Membaca saksama atau cermat. Jadi membaca jangan cepat-cepat tapi harus teliti, harus cermat ya. Oke, yang kedua, cara menemukan arti kosakata yang tepat adalah ya dengan membaca buku. Yang ketiga, kerja bergotong royong tanpa upah untuk kepentingan bersama disebut, tadi sebelumnya materi sudah ada anak-anak ya. Ya, kerja bakti. Yang keempat, coba lihat anak-anak, itu pola lantai bentuk apa? Ya, itu adalah pola lantai berbentuk vertikal, jadi atas ke bawah. Sedangkan yang kelima, nama alat musik di bawah ini, apa anak-anak itu gambarnya? Betul, itu adalah tamborin. Yang keenam, coba lihat anak-anak, itu alat musik apa? Betul anak-anak, itu adalah A. Gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Yang ketujuh, itu ada bentuk lemari anak-anak. Nah, lemari itu contoh benda yang permukaannya berbentuk segi empat ya. Yang kedelapan, contoh benda yang permukaannya contoh roda adalah benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Nah, yang kesembilan, lihat anak-anak, itu pola barisan bangun datar. Pertamanya ada dua lingkaran, satu segi empat, dua lingkaran. Selanjutnya apa anak-anak? Betul yang B ya, yaitu satu yang segi empat. Sedangkan yang ke-10, ada pola barisan bangun datar anak-anak. Ada satu buah segitiga, dua buah segi empat, dan satu buah segitiga. Setelah itu lanjutannya adalah ya, yang B anak-anak, dua buah segi empat. Nah, setelah kita menyelesaikan soal evaluasi tadi, coba kesimpulannya kita belajar apa hari ini? Yang pertama, kosakata itu dapat ditemukan dengan cara membaca dan memahami isi percakapan terlebih dahulu. Anak-anak pertama membaca lalu memahami isinya. Pasti kalian akan menemukan kosakata. Yang kedua, contoh alat musik untuk mengiringi gerakan tarian ada marakas, kendang, triangle, tamborin, dan lain sebagainya anak-anak. Yang ketiga, ada 3 jenis pola lantai, yaitu horizontal, vertikal, dan bentuk huruf V. Yang keempat, ada beberapa jenis bentuk permukaan benda anak-anak. Ada lingkaran, segitiga, segi empat, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir tadi kita sudah belajar tentang pola barisan bangun datar. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Miss harap kalian semua bisa memahami yang Miss sampaikan ya. Sebelumnya Miss mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya. Sebelum kita akhiri, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga anak-anak selalu sehat. Selamat pagi. Bye-bye.